Baik, perkenalkan nama saya Nabila Eka Putri dengan NIM 2408541055. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah pemrograman komputer dengan bahasa JavaScript. Baik, kita di sini memiliki gambar yang harus kita munculkan nanti sebagai hasil dari pemrograman kita. Itu yang pertama itu ada 2 spasi dan 3 bintang, lalu 1 spasi dan 3 bintang, dan seterusnya membentuk arah panah. Nah, kita buka VS Code, lalu kita sudah siapkan template HTML nya, lalu kita ketik script kurung karena kita akan menggunakan bahasa JavaScript, lalu kita enter ke bawah. Lalu karena kita akan mencetak 3 bintang, maka kita perkenalkan dulu program komputer ini. Kita tulis let x sama dengan 3 karena bintangnya ada 3, kita variabelkan bintang sebagai x. Lalu di bawahnya kita tulis lagi let y ini sebagai variabel dari spasi yang pertama, spasi yang dari atas, lalu bawahnya 3 baris dari atas. Untuk 2 baris yang bawah kita perkenalkan lagi dengan let z ini variabel dari 2 baris terbawah dari spasi 2 baris terbawah. Lalu kita tulis for, karena kita akan mencetak 2 spasi, maka kita akan mulai dari 2. Namun kita tidak akan menulis y sama dengan 2, melainkan y sama dengan x min 1. Karena kita punya modal x sama dengan 3 tadi. Lalu kita akan menuliskan y lebih besar sama dengan 0, lalu y min. Ini dibaca, lakukanlah selama y sama dengan x min 1 dan y lebih besar sama dengan 0, maka nanti di bawahnya cetak. Kenapa y min? Karena kita bergerak dari spasi terbanyak lalu sampai 0 spasi. Lalu kita cetak ditulis dengan console.log dalam kurung, kita kasih tanda kutip karena kita akan mencetak spasi. Kita kasih tanda kutip titik repeat ini artinya sebanyak, berarti ini dibacanya cetak spasi sebanyak y, karena tadi y min 1 itu y itu sama dengan x min 1, x nya 3, min 1 2, maka cetak spasi sebanyak y nya 2 ditambah, kita kasih kutip lagi bintang karena kita akan mencetak bintang, lalu sebelahnya titik repeat sebanyak x karena tadi kita variabelkan bintangnya dengan x, lalu kita kasih titik koma. Untuk langkah selanjutnya kita bisa tulis for di sini. Namun kalau kita mau lihat fungsi yang pertama apakah dia sudah betul, apakah dia sudah berbentuk seperti yang kita inginkan, maka kita harus save terlebih dahulu, lalu kita klik di pojok kanan bawah itu go live.
nanti dia akan terhubung dengan Chrome. Nah, tampilannya akan kosong, putih kosong. Kita akan ke kanan lalu klik inspeksi. Setelah klik inspeksi, kita klik konsol. Nah, di situ ada errornya, ada tanda merahnya, itu berarti belum bisa dijalankan fungsinya. Ternyata kita tidak boleh menuliskan for yang bawah itu, kita hapus dulu. Lalu kita save lagi. Oke, ini kita save lagi. Nah, dia ternyata sudah mencetak gambar seperti yang kita inginkan, sesuai dengan gambar awal tadi ya. Lalu kita kan sudah mencetak 3 baris teratas, tinggal 2 baris terbawah. Lalu kita akan membuat fungsi untuk 2 baris terbawah, yaitu for. Kita ketik for, artinya lakukanlah selama Z, sama spasi yang bawah tadi kita variabelkan dengan Z, maka kita tulis Z sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena kita bergerak dari satu spasi, bukan dari 0 spasi, karena yang 0 spasi tadi sudah dicetak oleh fungsi sebelumnya. Lalu Z sama dengan 1, lalu Z lebih kecil dari X. Z lebih kecil dari X. Kenapa dari X? Karena tadi kita definisikan X itu sama dengan 3, dan di gambar kita tidak mencetak spasinya sebanyak 3 kali. Agar tidak mencetak spasi sebanyak 3 kali, maka kita tuliskan Z lebih kecil dari 3, agar kalau dia udah 3 dia bakal stop. Kalau Z nya udah 3 dia bakal stop. Lalu Z plus karena bergeraknya dari 1 dan terus ke 2, jadi dari kecil ke besar. Lalu itu dibacanya berarti lakukanlah selama Z sama dengan 1, Z lebih kecil dari X, maka cetak console.log tanda kutip lagi spasi titik repeat sebanyak Z, spasinya sebanyak Z ditambah tanda kutip bintang titik repeat sebanyak X, karena jumlah bintangnya tetap sama, yaitu 3. Lalu kita kasih titik koma. Nah, ini kita save dulu untuk melihat hasilnya di Chrome. Ya, kita buka Chrome yang tadi, dan ya gambar yang kita inginkan sudah tercetak di sana. Jadi begitulah cara untuk mencetak gambar yang kita inginkan dengan menggunakan bahasa JavaScript di VS Code. Terima kasih.